adalah GWM Ora 03 atau di Cina disebutnya Ora Good Cat ya. Hatchback full electric compact kayak GWM. Nah, sebenarnya si Ora 03 ini udah cukup lama ya pernah dipamerin di Indonesia, tapi emang belum dijual dan akhirnya sebentar lagi bakal dijual di sini. Nah, tapi dia bakal ketemu sama siapa dan apa aja keunikannya? Mau detailnya simak di 10-an dari GWM Ora 03. Satu, varian dan harga. So, apalagi sih Ora? Masa ada brand Cina baru lagi? Well, sebenarnya Ora ini nggak baru-baru banget ya. Kalau GWM, kalian tahu kan? Iya, GWM Great Wall Motor yang jual tank itu. Nah, Ora ini salah satu sub-brand di bawah GWM ya. Jadi di bawah GWM ada beberapa brand ya. Kalau tank itu fokus jual SUV off-road mewah, Haval jual SUV, Way khusus bikin mobil mewah, Ora khusus bikin mobil listrik, dan Power yang khusus jual pickup. Oh, dan ada Sowo yang khusus bikin motor ya. Nah, Ora ini udah ada beberapa model. Good Cat atau 03 ini, Ballet Cat, dan Lightning Cat atau 07. Nah, si Ora 03 ini beda negara, beda panggilan ya. Di Cina namanya Haomao atau kalau diterjemahin jadi Good Cat. Di Thailand, Malaysia, Singapura disebutnya Ora Good Cat. Di Indonesia dan Eropa disebutnya Ora 03. Dan di Eropa dulu sebelum 2023 disebutnya Ora Funky Cat. Nah, di Australia, New Zealand, dan Filipina disebutnya GWM Ora aja ya. Oke, variannya Ora 03 cuma hadir dalam satu varian aja ya di Indonesia. Waktu kita publish video ini belum ada harganya. So kalau udah ada, nanti kita tambahin di kolom komentar ya. 2. Pilihan warna. Ora 03 ada 5 pilihan warna dan tergantung kalian pilih warna apa, itu bakal pengaruh ke warna interiornya juga ya. Putih beratap hitam, Hamilton White with Black Roof, hitam Sun Black, dan merah atap hitam, Mars Red with Black Roof. Ini bakal dapat interior yang warna hitam ya. Hijau dengan atap putih, Verdant Green with White Roof. Ini bakal dapat interior hijau dan abu-abu. Dan coklat muda dengan atap coklat, Hazelwood Beige with Brown Roof. Ini bakal dapat interior beige dan coklat ya. 3. Eksterior unik. Kalau ada yang paling mencolok dari Ora 03 ini udah pasti desain eksteriornya lah ya. Tema retro futuristik gini emang sekarang lagi disenengin banget. Dan menurut kita eksekusi GWM di Ora 03 ini cukup bagus ya. Sampai bikin mobil ini masih belum kelihatan tua meskipun udah dijual di Cina dari akhir 2020 lalu. Kalau GWM bilang sih, filosofi desainnya ini Ora X Aesthetic of Life. Yang lekukan-lekukan estetika ini bikin kelihatan kayak telur dengan bentuk yang sempurna ya. Dan kalau lihat depannya sekilas kayak ada Porsche sedikit, mungkin bukan kebetulan sih ya. Atau yang ngedesain juga desainer Porsche. Anyway, buat yang nggak ada gambaran, panjang Ora 03 ini 4,2 meteran ya. Yang artinya dia bisa ketemu kompetitor sesama mobil listrik kayak MG4 EV, Wuling Cloud EV, BYD Dolphin, dan yang paling baru kemarin the VinFast VF6 ya. Oke, detail depannya ini kayak kombinasi Porsche dan Beetle banget ya. Dengan lampu membulatnya itu atau Extreme Magic Retro Cat's Eye Lights kalau GWM bilangnya. Panjang banget ya. Ini ada tulisan Intelligent Light-nya di dalam. Kap depannya luar biasa menonjol ya. Ini juga yang bikin si Ora 03 ini kelihatan unik banget dari depan. Bumpernya polos rata tanpa grill yang nguatin identitas mobil listriknya. Nah, yang unik di ujung kiri kanannya ada motif-motif gini ya, entah buat nunjukin apa sih. Sedangkan radiator grillnya sangat tipis ya, honeycomb di bawah. Dan di ujung kiri kanannya ada list chrome mengitar gini. Detail lampu depannya full LED, di area LED yang melingkar, lampu besar dan lampu jauhnya dari proyektor LED yang sama, dan lampu sein LED yang gantiin di arealnya ya. Sampingnya, ini juga membulat-bulat banget ya dengan lekukan yang GWM sebut Retro Free Curving Waist ini. Ini agak mengingatkan kita sama desain sampingnya Nissan March generasi ketiga ya. Nah, bagian bawahnya yang ada item doff-nya itu cuma di bawah pintu aja ya. Sisanya body color, makanya clean nih kelihatannya. Atapnya juga yang two-tone gini nambah kesan unik ya. Dan spionnya juga sewarna atap tuh. Velgnya 18 inci 5 spokes gini dan GWM bilang jadi satu-satunya di kelasnya yang gak pakai cover-coveran. Emang oke sih ya bentuknya. Dan ini dibalut ban 21550 R18 ya. Sisa detailnya paling kayak handle pintunya yang sewarna body gini, pilar B-nya piano black, dan list jendela bawahnya ada chrome-nya ya. Belakangnya, nah ini yang paling unik sih. Karena kalau kalian cari, mana coba batok lampu belakangnya? Gak ada kan?
Yes, karena lampu belakangnya diintegrasikan ke kaca belakangnya sini ya. Unik sih, ngasih kesan pintu bagasinya yang clean banget tuh ya. Meski sayangnya jadi nggak ada wiper belakang juga ya di kacanya yang mungil itu. Ada logo GWM buat nguatin brandnya. Jadi kalau di depan ada logo Ora, kalau di belakang logonya GWM ya. Dan di bumpernya yang kiri kanan itu bukan cuma reflektor ya. Nanti kita kasih lihat di detail lampunya. Dan ada tambahan bumper hitamnya di paling bawah yang lekukannya tajam-tajam gini ya. Oh, dan antenanya pakai sirip hiu gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED yang di kaca belakang itu, lampu remnya, si lampu panjangnya tambah terang dan ada high mount stop lamp lagi, lampu seinnya LED yang di bawah, lampu mundurnya juga LED di bawah, dan ada fog lamp halogen di tengah bawah. Nah, karena lampu malamnya posisinya full di bagasi, jadinya kalau pintu bagasinya lagi dibuka, si lampu malamnya bakal pindah ke bawah ya, LED juga. Nanti begitu bagasinya ditutup, bakal pindah ke atas lagi. Interior berkelas. Kalau luarnya retro futuristik, dalamnya untungnya masih dilanjutin sih ya temanya. Kayak bentuk setirnya yang two-tone dan membulat sempurna itu dengan list kromonik di paling bawahnya, di lapis kulit ya tentunya. Ini kelihatan kayak retro banget ya. Tombol-tombol di tengah juga ala switch cockpit pesawat yang kayak punya Mini. Dan juga desain dashboard overallnya juga oke lah ya. Sekali lagi, belum kelihatan tua buat mobil yang keluar dari akhir 2020 ya. Kayak yang kita bilang tadi, warna interiornya apa? Tergantung kalian ambil eksteriornya warna apa ya. Dan kita senang sih, di interior yang two-tone gini nambah kesan lebih eksklusif ya di harga-harga segini. Dashboardnya yang paling atas ini pakai lapis kulit yang ada jahitannya. Dan kita seneng desain ventilasi AC kiri ke tengah yang kayak dilingkarin satin chrome gini. Oke lah ya. Oh, si ventilasi AC yang ngadep ke atas dibuat unik gini ya. Ada 3 lubang yang miring-miring. Head unit dan instrumen clusternya yang dibikin satu panel piano black panjang ini juga tertata rapi ya. Konsol tengah di bawah kontrol AC-nya dibikin sangat rendah buat ngasih kesan lebih lega. Dan naik tinggi lagi pas di knop transmisi dan laci konsol tengahnya ya buat lanjutin tema membulatnya. Joknya bentuknya nggak neko-neko, standar aja, tapi dilapis kulit sintetis gini yang pakai motif 3D mesh ya. Dan kelihatan lebih oke sih ya yang di warna interior two-tone gini. Sedangkan ini jok belakangnya masih pakai motif yang sama dan two-tone-nya juga masih cukup kelihatan ya. Cuman emang sayang aja nggak ada headrest buat penumpang tengahnya. Ada panoramic sunroof meski emang ukurannya nggak terlalu besar, tapi cukup oke lah nambah kesan mewah. Dan pintunya ini pintu depannya, yang paling atasnya pakai bahan empuk ya. Dan lanjut ke motif unik yang di sekitar handle-nya itu. Yang warna terang ini plastik dan ada bahan kulit sintetis lagi bermotif kayak yang di jok ya. Dan lanjut ke sandaran tangannya yang ada jahitannya juga. Yang pintu belakangnya hampir sama, paling bedanya di paling atasnya plastik aja ya, nggak soft touch. Sisanya serupa lah sama pintu depannya. Detail lainnya di dalam, pegangan tangan plafon di depan hanya ada di sisi penumpang aja, di driver nggak ada. Yang di belakang, di kanan kiri masih pakai model lipat yang sama, tapi nggak ada gantungan bajunya. Sun visornya nggak ada card holdernya di kiri kanan, tapi dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka meski tanpa tambahan lampu. Lampu kabinnya di depan ada 2 LED gini, sayangnya di belakang nggak ada tambahan lampu lagi ya. Dan spion tengahnya masih day and night manual, kalau silau kita cetekin gini. Tapi gimana rasanya duduk di dalam kabinnya? 5. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk berat banget ya. Nice. Dan bukannya juga luar biasa lebar nih pintu depannya. Oke lah ya. Napak ke dalamnya cukup tinggi tapi masih gampang. Kayak naik ke crossover compact gini lah ya. Oke, posisi duduk by defaultnya termasuk cukup tinggi. Lantainya juga agak tinggi ya. Jadi sudut paha kita emang agak naik nih. Meskipun jelas nggak senaik di Bingo gitu sih. Jadi masih cukup nyaman. Meski emang nggak senyaman di kebanyakan mobil bensin seukuran gini ya. Visibilitas ke depannya, pandangan kita clear. Tapi emang kap mesinnya bentuknya sangat mendelep ya. Meskipun emang ujung kiri kanannya lekukannya cukup tinggi dan masih kelihatan. Jadi masih ada sedikit patokan buat lihat ke depan lah ya. Sedangkan ke sampingnya bagus ya, kacanya cukup besar dan karena spionnya di pintu jadi kita bisa lihat ke belakang spionnya. Jok drivernya elektrik 6 arah, selain slide recline ada atur ketinggiannya juga tapi nggak bisa tilt ya. Sedangkan jok penumpang depan manual ya, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun, posisinya udah cukup maju jadi ergonomis ya buat sandaran sambil nyetir, kepala kita nggak ngedanga. Ruang kepalanya aman, di atas ini emang ada atap kaca tapi emang nggak sebesar itu sih ya, jadinya nggak terlalu ngasih feel lega pas kita ngeliat ke atas juga. Di tengah ada sandarannya gini yang dilapis kulit jadi empuk ya, dan ini empuk banget. Dan ini nggak bisa digeser maju mundur tapi masih bisa lah buat sandaran tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu juga dilapis kulit jadi cukup empuk. Seatbeltnya sayangnya nggak bisa diatur naik turun ya, dan setirnya sayangnya hanya bisa tilt aja, nggak bisa teleskopik. Meski emang jaraknya udah cukup jauh dari dashboard sih. Sandaran kaki kiri drivernya ada gundukan tapi tanpa pad plastik ya. Sekarang kita ke belakang.
Pintu belakangnya juga masih berat nih, meski nggak seberat yang depan. Bukannya juga masih lebar, meski sekali lagi nggak selebar yang depan. Nah, karena pintunya nggak terlalu besar juga dan atapnya agak turun belakangnya, jadi pas napak ke dalam kita perlu agak nunduk ya kepalanya. Nah, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Karena ada baterai besar di bawah lantai, jadi emang posisi lantainya agak tinggi nih. Tapi enaknya, dudukan jok ini dibuat miring banget ya. Efeknya, sudut paha kita jadi cukup ketopang yang nggak naik-naik banget. Ya nggak sempurna sih emang, masih cukup naik sudut pahanya. Tapi udah cukup oke lah, agak mirip di MG4 gitu ya. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya udah termasuk sangat lega nih. Buat mobil 4,2 meter sih oke lah ya, lega banget ini. Ruang gerak satunya juga masih aman, meski jok depannya dibuat paling turun. Headrestnya yang kiri kanan adjustable, meski sayangnya yang tengah nggak ada headrestnya ya. Jok ini sudut recline-nya fix ya, nggak bisa diubah-ubah. Ya posisinya nggak terlalu tegak sih emang, masih cukup rileks lah. Meski jelas nggak serileks Cloud TV gitu misalnya yang bisa direbahin ya. Ruang kepalanya nggak banyak sisanya nih ya. Terutama bagian belakang ini nyaris mepet ya, meski emang atasnya masih agak lega. Dan karena panoramic roof-nya cukup jauh di depan, jadinya kita nggak dapat feel leganya ya di belakang sini. Sandaran tangan pintunya dilapis kulit jadi empuk, dan di tengah ada armrest lipatnya gini ya. Nice lah. Oke, buat duduk bertiga, napak ke tengahnya masih cukup gampang. Kaki kita nggak perlu terlalu ngelipat. Lantai tengahnya ada gundukannya kecil, jadi sebaiknya kaki kita di kiri kanannya ya. Dudukan jok tengahnya lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi sangat-sangat empuk ya. Tapi sandaran ini jauh lebih keras dan lebih maju ya dibanding kiri kanannya. Dan karena nggak ada headrest, jadi orang dewasa pasti ngedanga di tengah sini. Ruang kepalanya sama kayak di kiri kanannya, dan seatbeltnya di tengah sini 3 titik ya. 6. Detail fitur. Fitur Aura 03 ini sebenarnya cukup banyak, meski emang nggak ada yang outstanding banget gitu sih ya di kelasnya. Mulai dari panoramic sunroofnya tadi, atau lebih pasnya dibilang sunroof yang gedean sedikit aja kali ya. Ini full elektrik, dari buka tutup shade-nya elektrik, sampai bisa tilt dan slide juga ya kacanya. Ini remote kuncinya ya, ada logo Aura-nya gini, dan tombolnya ada lock, unlock, dan buka bagasi. Tentunya ada passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin, gerak bagian dalam handle pintu depannya, dan kuncinya kebuka. Spionnya juga sekaligus kebuka ya. Buat kunci lagi, tap yang ini di handle-nya, dan spionnya juga kelipat lagi. Kalau mau lipat spionnya biasa, pakai knob yang di pintu driver di sini ya, diputar ke atas. Buat nyalain mobilnya, cukup buka kunci mobilnya dan duduk aja di jok driver. Sedangkan buat matiin lagi, tinggal keluar dan kunci mobilnya. Atau kalau mau matiin mobil tanpa kunci mobil, bisa klik tombol yang di kanan dashboard sini ya. Lampunya otomatis, tuasnya di kiri setir ya, dan ada tombol buat aktifin auto high beam-nya di pinggir. Dan ada pengaturan ketinggian sorotan lampu ya. Dan wipernya juga otomatis, not bad ya. Meski sayangnya emang nggak ada wiper belakang sih. Dan kalau kita mau set wipernya di intermittent variable, bisa ubah-ubah settingsnya di head unit sini ya. Jendelanya keempat-empatnya auto up down. Di depan sini ada wireless charger buat charge HP yang Qi-compatible ya. Di bawah kontrol AC-nya ada power outlet 12 volt dan 2 USB port Type A ya. Dan di belakang spion tengah ada 1 USB port Type A juga yang biasanya buat dashcam nih ya. Dan di belakang cuma ada 1 tambahan USB port Type A lagi aja. AC-nya auto climate control, jadi kita bisa set suhu dan nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan ya kalau di mode auto. Ada beberapa tombol fisikal di bawahnya, meski emang ini cuma buat mati nyalain kipas dan AC-nya aja ya. Dan buat defogger kaca belakang dan defroster kaca depannya aja. Nggak ada buat atur temperatur dan kecepatan kipasnya pakai tombol fisikal. Buat atur suhunya dari kanan head unit sini ya, begitu kita klik dia bakal muncul slider buat memudahkan aturnya. Suhu paling dinginnya 16 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Ada settings juga buat atur mode autonya, mau economic buat lebih lama nyesuain, standar atau strong buat lebih cepat nyesuainnya. Dan ada buat aren angin ke kaki dan ke atas ya. Sayangnya nggak ada fitur kayak pendingin atau penghangat jok gitu nih. Rem parkirnya elektrik dan masih ada tombol fisiknya ya. Klik sambil injak pedal rem buat matiin dan tarik buat aktifin. Dan ada brake hold juga buat nahan rem mobilnya pas sudah berhenti, biar kaki kita nggak perlu terus-terusan injak pedal remnya. Setirnya yang sebelah kanan ada buat atur MID-nya dan buat adaptive cruise-nya. Sedangkan yang sebelah kiri ada buat atur volume, teleponi, voice command, dan buka kamera. Instrumen clusternya unik nih ya. Ada layar LCD 7 inci di tengah yang full color gini, tapi ada tambahan indikator baterai dan power meter di kiri kanannya. Nah, yang di kiri kanan ini fix ya, mereka bukan layar. Nah, temanya layar di tengah sini bisa diganti-ganti ya. Ada 2 dan pas diganti dia ada animasinya nih. Yang satu gini disebut teknologi. Dan yang satu lagi gini disebut classical. Dan warna utama layarnya juga bisa diganti-ganti. Ada auto yang bakal nyesuaiin sama mode berkendara, green buat jadi hijau aja, atau red buat jadi merah aja.
Oke, isi instrumen clusternya. Yang paling bawah itu ada indikator gigi dan indikator mode berkendara ya. Di tengah ada kecepatan dan di kirinya ada putaran motor ya. Dan yang kanan ada konsumsi energi. Menu yang bisa diganti yang di tengah sini. Dari layar speedo digital, trip meter A dan total waktu berkendaranya, kecepatan rata-rata trip A, konsumsi energi rata-rata, sisa jarak berkendara, arus dan tegangan yang aktif, ada TPMS atau pengukur tekanan ban, ada indikator energy flow, dan pohon eco driving. Kalau geser ke kanan ada media yang lagi diputar, geser kanan lagi ada teleponi, geser kanan lagi ada warning, dan geser kanan lagi ada settings nih. Mulai dari overspeed settings yang bisa ngasih peringatan kalau kita tembus kecepatan tertentu, theme selection buat ganti tema, skin settings buat ganti warna tadi, backlight setting buat terang gelapin instrumen cluster, driving data buat reset datanya, unit buat ganti satuan unit, bisa ganti bahasa, dan ada pengingat servis ya. Terakhir, head unitnya. Layar sentuh 10,25 inci gini. Gak gede sih buat standar sekarang. Tapi dibanding kebanyakan mobil Jepang di harga segini sih masih cukup gede lah ya. Ada tombol on off kapasitif nih di sebelah kanannya yang bisa kita pakai buat reset head unitnya kalau ditahan 30 detikan ya. Interface-nya cenderung simple banget, agak outdated sih emang buat mobil Cina yang keluar di tahun 2025. Di paling kanan ada beberapa shortcut kayak home, settings mobil, buat atur suhu AC langsung, buat atur kecepatan kipas, dan buat masuk ke smartphone connection. Kalau swipe down dari atas juga bisa akses quick control kayak atur volume dan brightness, mati nyalain Bluetooth, wireless charger, layar, dan bisa ganti mode berkendara juga dari sini. Nah, dia ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi sayangnya masih butuh kabel ya, jadi belum wireless. Nah, nanti kita bisa munculin interface yang lebih familiar sama HP kita gini, dan bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan sejenisnya. Lanjut, medianya selain radio juga bisa Bluetooth, setel lagu, atau video dari USB, ada menu teleponi. Sistem settings ini lebih ke settings yang berhubungan sama head unit ya. Misalnya di setting sound ada buat atur seberapa kenceng suara alarm mobilnya, ada speed volume compensation juga yang bisa bikin volume medianya makin keras pas kita jalan lebih kenceng, dan sebaliknya bisa ganti tema warna juga nih dari dark mode gelap gini atau jadi yang terang gini. Nah, yang asik dia ada menu vehicle settings. Dari sub menu frequently, ini yang sering dipakai ya. Di sini ada steering wheel assist mode ya, yang buat ngubah bobot setir mobil. Ada 3 mode, light, comfort, dan sport. Sub menu in car sama ya, ada buat ubah-ubah bobot setir lagi. Park unlocking ini buat otomatis buka semua kunci pas kita udah berhenti dan matiin mobil. Ada buat atur pas buka kunci yang kebuka pintu driver doang atau semua pintu. Ada auto lock pas kapan, spion lipat otomatis diaktifin atau enggak, atur interval wiper tadi. Ada buat atur lampu kabin tetap nyala berapa lama, follow me home. Ada buat atur kalau kita klik 2 kali kunci mobil mau buat bunyi doang, kedipin lampu doang, atau dua-duanya. Mati nyalain wireless charger dari sini, dan ada indikator juga ya kalau lagi charging. Sub menu driving ini buat atur fitur safety ADAS-nya ya. Sub menu parking buat kalibrasi kamera dan sensor, dan ada low speed emergency braking nih, dan others buat atur ulang semua preferensi kita. 7. Detail safety. Nah, fitur safety-nya Oran 03 ini termasuk lengkap nih. Dari yang basic dulu, remnya rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Sistem rem ABS, EBD, dan brake assist komplit ya. Airbag-nya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping kedua jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Ada stability control dan traction control juga, sampai disebutin sama GWM nih ya. Sistemnya dari Bosch 9.3, meski kita juga nggak tahu ya artinya apa. Yang buat matiinnya pakai tombol ini ya. Ada hill start assist juga, yang bisa nahan rem beberapa detik pas berhenti di tanjakan waktu kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas, biar mobilnya nggak merosot dulu. Kameranya ada 4, 1 di depan, 1 di masing-masing bawah spion, dan 1 di belakang. Dan bisa ngasilin gambar 360 derajat gini ya. Ini garisnya bakal gerak kalau kita putar setirnya. Sebenarnya ada mode 3 dimensi yang bisa klik mau dari angle mana nih, dan nanti bakal dia tunjukin gini. Tapi dari yang kita coba sih nggak bisa putar-putar mobilnya sendiri langsung ya. Ada tampilan top down-nya juga ya. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi, tapi di depan nggak ada ya. Dan dia ada indikatornya di head unitnya gini. Nice. Ada sistem low speed emergency brake juga yang manfaatin sensor belakang ini buat otomatis ngerem ya kalau terdeteksi udah terlalu dekat sama objek di belakang. Dudukan Isofix ada di jok belakang buat pasang jok bayi, dan ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System buat ukur tekanan ban. Nah, GWM juga nyebut hal kayak Oran 03 ini pakai high strength steel di lebih dari 63% rangka bodinya, dan diperkuat dengan 8 komponen baja thermoform terutama di bagian sampingnya. Oke, ADAS-nya. Oran 03 ini udah dilengkapi fitur safety aktif atau ADAS alias Advanced Driver Assistance System yang hanya memanfaatkan kamera di balik spion tengah ini buat baca kendaraan dan pejalan kaki di depan dan buat baca garis pembatasnya. Pertama, ada sistem rem otomatis yang terdiri dari front collision warning yang bisa kasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak dengan objek kendaraan atau pejalan kaki di depan, autonomous emergency braking vehicle, dan autonomous emergency braking pedestrian yang bisa ngerem otomatis kalau udah dikasih peringatan tadi dan gak kita gubris juga, dan ada autonomous emergency braking junction yang bisa
pasang rem otomatis kalau di persimpangan jalan ada kemungkinan nabrak dengan kendaraan dari lawan arah yang dituju. Lanjut, ada lane departure warning yang bisa deteksi garis pembatas lajur kiri kanan di atas 60 km per jam dan bakal dikasih peringatan dan getaran ke setir kalau kita terdeteksi mau keluar lajur itu tanpa kasih lampu sein. Dan ada lane keeping assist juga yang bakal balikin mobilnya ke dalam lajur lagi kalau udah terdeteksi mau keluar lajur tadi ya. Nah, ada lane centering keeping juga yang bukan cuma bakal balikin mobil ke dalam lajurnya lagi kalau udah keluar, tapi bakal tetap jaga mobilnya di tengah-tengah lajur terus-terusan supaya kita bisa lepas tangan dari setir buat sementara waktu ya. Dan kalau lane centering ini di kebanyakan mobil Cina hanya bisa aktif kalau adaptive cruise-nya diaktifkan. Di Ora ini, kata GWM bisa aktif secara independen ya, meski emang hanya di atas 60 km per jam aja ya, kalau mau diaktifkan independen dari adaptive cruise-nya. Ada adaptive cruise control yang selain bisa jaga kecepatan konstan tanpa perlu injak pedal gas, bisa juga jaga jarak dengan mobil di depan kita. Jadi kalau mobil depan kita memelan, kita juga bakal memelan tanpa perlu injak pedal rem. Dan kalau mobil di depan mengencang lagi, kita juga bakal tambah kencang lagi tanpa perlu injak pedal gas sampai batas kecepatan yang udah kita set tadi ya. Ini ada intelligent cruise assist-nya juga yang bisa aktifin adaptive cruise plus lane centering tadi sekaligus dari kecepatan 0 sampai 150 km per jam. Jadinya, selain gak perlu injak pedal gas dan rem, kita juga bisa lepas tangan dari setir buat sementara waktu ya. Dan ada traffic jam assist yang artinya bisa ikutin mobil depan memelan sampai dia berhenti dan kita bisa jalan lagi juga ya. Nah, yang unik ada yang disebut Wisdom Dodge System. Jadi kalau kita mau nyusul mobil yang besar kayak truk atau bus gitu, sistemnya bakal ngebaca skenario itu dan otomatis bikin jarak horizontal mobil kita dengan kendaraan besar itu jadi lebih lebar atau lebih jauh supaya lebih aman ya proses nyusulnya. Ada traffic sign recognition juga yang bisa baca rambu batas kecepatan jalan dan buat aplikasiin kecepatannya ke kecepatan cruise control kita. Sayangnya nggak ada sistem blind spot monitoring atau rear cross traffic gitu ya. Tapi gimana? Udah termasuk lengkap lah ya. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya Ora 03 masih manual. Dia ada tombol pembuka kunci bagasi doang di remote-nya. Jadi kalau kita klik ini dan tahan pas mobilnya masih kekunci, nanti dia bakal cuma buka kunci bagasinya aja. Nah nanti remote-nya bisa kita tinggalin dan kita bisa buka bagasinya doang. Sementara setiap pintu lainnya masih kekunci. Tapi dia juga nyambung sama passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobil habis kita kunci, remote-nya tinggal kita kantongin, deketin pintu bagasinya dan klik satu-satunya tombol di belakang sini dan pintu bagasinya kebuka. Oke, ini bagasinya Ora 03. Yes, dari ruang belakang yang lega di dimensi kompaknya ini aja jelas ya, Ora kelihatannya emang lebih pilih korbanin ruang bagasi dibanding ruang penumpang. Nah, bentuk bibirnya unik nih ya. Di bagian bawahnya sini lebar banget ya, tapi di atasnya sangat-sangat menyempit. Dan karena bentuk bagasinya ini miring banget, jadinya kita kalau mau naruh barang yang lebih tinggi cuma bisa di dekat jok aja ya. Nah, karena bentuk pintu bagasinya juga, bibir bagasinya jadi sangat-sangat tinggi dari tanah ya. Jadi kalau mau angkat barang berat kayak galon gitu, bakal susah. Dan jarak dari bibir ke lantainya juga cukup tinggi nih. Jadinya kalau mau keluarin barang, perlu diangkat banget dulu ya. Yang unik ada parcel shelf atau cover bagasi. Tapi bentuknya mungil banget ya. Ini mungkin parcel shelf paling kecil yang pernah kita lihat. Nah ini fungsinya kalau kita pasang, kalau kita taruh barang di bagasi jadi nggak bisa diintip dari luar ya. Di atasnya bisa kita taruh barang kecil kayak tisu gitu. Sedangkan kalau mau masukin barang lebih tinggi, tinggal dilepas aja ya. Lanjut detail bagasinya, di sebelah kanan sini paling cuma ada gantungan belanjaan aja ya. Yang bentuknya dibikin mirip sama logo Ora nih. Maksimal 3 kg ya bebannya. Yang di kiri juga ada gantungan yang sama lagi dan ada lampu LED-nya ya di sampingnya. Di bawah lantainya masih ada beberapa kotak-kotak storage buat naruh charger portable, kompresor, cairan tambal ban, dan sejenisnya ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40 pakai tali di pinggir sini ya. Nah, kalau yang kanan dilipat, kita bisa masukin barang yang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, bagasinya jadi lebih luas gini ya. Meski emang gundukannya cukup tinggi nih. Dan jok yang kelipat juga agak miring ya. Jadi kalau mau geser barang ke depannya, perlu diangkat dulu ya. Nggak bisa langsung main dorong aja. Buat tutupnya disediain handle di sisi kanan dalam sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Motor dan baterai. In case dari tadi nggak tahu, Ora 03 ini adalah mobil full listrik ya atau EV.
Meski sayangnya di bawah cupnya ini emang nggak ada space buat bagasi tambahan nih. Anyway, Ora 03 yang masuk Indonesia dipakein motor depan yang bertenaga 105 kW atau 141 HP dan torsinya 210 Nm. Nggak terlalu spesial sih di kelasnya, tapi not bad lah buat mobil dengan dimensi compact gini. Transmisinya kayak hampir setiap mobil listrik direct dengan reduction gear ya, yang di sini dikontrol pakai knob rotari di tengah sini ya, yang entah kenapa nggak ada gigi P-nya. Putar ke kanan sambil injek pedal rem buat masukin ke gigi D, putar ke kiri 2 kali buat masukin ke R atau mundur, dan putar ke kanan sekali buat masukin ke netral kalau udah mau parkir. Baterainya ada di bawah mobil, pakai baterai LFP atau lithium iron phosphate. Kapasitasnya 47,8 kWh. Sekali lagi, nggak terlalu spesial di kelasnya tapi not bad ya. Dan diklaim bisa menempuh jarak sekali charge penuh hingga 410 km ya dari pengetesan metode NEDC. Mode berkendaranya bisa diganti-ganti pakai tombol di kanan dashboard sini ya. Ada mode normal, sport, eco, dan auto ya. Dan enaknya, setirnya juga bisa diganti-ganti bobotnya ya. Dari vehicle setting sini ada 3 pilihan, light, comfort, dan sport. Tentunya dari regenerative braking, jadi kalau kita lepas pedal gasnya, mobilnya bakal memelankan laju sembari sangat perlahan nge-charge baterainya. Meski emang nggak bisa kita ubah-ubah ya tingkat regennya. Charge-nya ada di kiri depan sini, tinggal kita tekan aja cup charging-nya. AC charging-nya pakai port Type 2, nggak dikasih tahu ya daya charge-nya maksimum AC-nya berapa. Sedangkan DC charging-nya atau fast charging-nya pakai port CCS2, bisa terima daya maksimum hingga 69 kW dan diklaim bisa nge-charge dari 30-80% dalam 30 menit. 10 detail-detail lain. Ora 03 di Indonesia awalnya bakal diimpor utuh atau CBU langsung dari Thailand ya. So, unit awal-awal yang diterima konsumen bakal CBU Thailand. Sedangkan nantinya di tahun 2026 bakal CKD atau dirakit lokal di pabriknya GWM di Wanaherang ya. Sayangnya waktu video ini keluar, GWM belum ngasih info soal garansi kendaraan, garansi khusus baterai, dan program free service-nya ya. Nanti kalau udah ada kita bakal tambahin detailnya di kolom komentar deh. Sekian untuk kalian soal GWM Ora 03 ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe video ini. See you next time.